Cerita diawali dengan memperlihatkannya seorang wanita yang bernama Ellen. Diceritakan bahwa saat ini dia baru saja memulai kehidupan barunya setelah ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal dunia. Saat itu Ellen pindah ke sebuah rumah milik temannya yang bernama Tris. Kemudian mereka berdua pun pergi ke sebuah tempat makam. Ellen pun bercerita bahwa sejak saat suaminya meninggal, dia itu merasa terlahir kembali, tapi sebagai penyihir. Menurutnya, sebagai wanita harus memberikan fantasi kepada pria. Dia juga kecanduan dengan yang namanya cinta. Namun Tris ini memiliki sifat kebalikannya dari si Ellen. Tris cenderung cuek, tidak peduli dengan pasangannya. Sedangkan Ellen, dia akan melakukan apa saja demi kepuasan suaminya atau pasangannya. Tris pun menganggap bahwa obsesi si Ellen ini seperti negeri dongeng. Sampai di rumah, Ellen pun lalu meracik sebuah ramuan yang digunakan untuk memelet para pria supaya cinta mati dengannya. Setelah itu, Ellen melakukan sebuah ritual dan meminta kepada Dewi supaya dikirimkan seorang pria kasep yang benghar loba duit. Keesokan harinya, terlihat Ellen yang sedang duduk-duduk santuy di sebuah taman. Dia pun melihat seorang pria yang sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita. Pria ini bernama Wen. Kemudian Ellen menatapnya dengan tatapan setajam silet. Dan tiba-tiba saja pria itu pun seperti terhipnotis dan langsung mendatangi si Ellen. Singkatnya mereka berdua pun mulai berkenalan. Dan akhirnya dibawalah si Ellen ini ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Setelah sampai, Wen sudah nafsu saja kepada si Ellen dan ingin berahem-ahem dengan si Ellen di dalam mobilnya. Namun sayangnya si Ellen ini terus menolaknya dan memberikan sebuah minuman yang telah dibuatnya tadi. Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Lagi-lagi si Wen ini langsung saja menyipu si Ellen. Namun lagi-lagi Ellen menolaknya dengan alasan akan membuat makan malam. Setelah selesai masak, Ellen dan Wen pun akhirnya makan bersama. Namun si Wen ini tiba-tiba saja kepalanya merasa pusing liur berkunang-kunang. Ternyata itu semua adalah ulahnya si Ellen yang sudah mencampur minumannya si Wen dengan ramuan buatannya. Setelah selesai makan, pertunjukan baru pun dimulai. Ellen mulai membuka baju-bajunya satu persatu dan semua pakaiannya pun dilempar kepada si Wen. Wen yang sudah dimabuk cinta langsung bergegas menggendong si Ellen ke kamar dan terjadilah kuda-kudaan di antara mereka. Keesokan paginya Ellen pun lalu mencoba untuk membangunkan si Wen, tapi ternyata si Wen ini sudah mati terkojor. Kemudian Ellen pun membuat ramuan dari air kencingnya dan dicampur bekas softteknya. Dan mayatnya si Wen pun dikuburkan di belakang rumah. Setelah menguburkannya, Ellen pun kemudian melepaskan pakaiannya. Dia pun mulai membakar bajunya di atas kuburan si Wen. Ramuan yang dibuat tadi ia juga simpan di atas kuburan si Wen. Gagal mendapatkan pria sejati, Ellen pun kemudian balik lagi ke rumahnya. Saat asiknya melukis, tiba-tiba saja Tris datang karena Ellen tidak bisa dihubungi. Tris juga sekalian mau pamit karena akan pergi ke Dallas untuk menjalankan bisnisnya di sana. Ellen pun menanyakan suaminya apakah akan ikut, dan Tris mengatakan bahwa suaminya tidak akan ikut, dia akan tinggal di rumah. Singkat cerita, Ellen melakukan ritual untuk memperdalam ilmu sihirnya, yang dimana ritual ini sangatlah hot. Kalau gak percaya silakan kalian nonton sendiri full movienya. Cerita kemudian berganti ke sebuah kantor polisi. Datanglah seorang wanita yang bernama Sally. Dia melaporkan bahwa dosennya yang bernama Wen sudah hilang selama 2 minggu. Sally mengatakan bahwa sebelum menghilang dia melihat Wen pergi dengan seorang wanita. Sally juga mengatakan bahwa dosennya itu sering pergi ke rumahnya yang berada di tengah hutan untuk berbincang. Tanpa lama-lama mereka pun langsung cus ke rumahnya si Wen. Setelah sampai mereka pun langsung masuk ke rumahnya si Wen. Mereka pun menemukan makanan yang sudah busuk. Setelah muter-muter, tibalah mereka di belakang halaman rumah. Mereka pun kemudian menemukan sebuah kuburan, dan dibongkarlah kuburan tersebut. Cerita kemudian berganti kepada si Ellen. Selagi Tris pergi keluar kota, Ellen pun kemudian bertemu dengan suaminya si Tris. Ternyata suaminya si Tris ini merasa kesepian. Karena sama-sama kesepian, Ellen pun mulai melakukan pertunjukan. Dibukalah semua bajunya si Ellen ini di hadapan suaminya si Tris.
Dan pada akhirnya mereka berdua pun bermantap-mantap. Setelah kejadian itu, suaminya si Tris ini pun seperti orang gila. Dia minum sepanjang malam sambil menangis. Dia terus terbayang-bayang dengan si Ellen. Di sisi lain, seorang polisi yang bernama Krip ini mendatangi sebuah toko penjual ramuan. Dia menanyakan pemilik botol yang ditemukannya di rumahnya si Wen. Ternyata botol itu milik si Ellen. Kemudian datanglah Krip ke rumahnya si Ellen. Krip menanyakan apakah kenal dengan si Wen. Krip juga mengatakan bahwa dia menemukan botol yang berisi urin dan softtek di kuburannya si Wen yang diduga milik si Ellen. Namun Ellen tidak mengakui semuanya. Kemudian dengan kekuatan sihirnya, lagi-lagi Ellen langsung menatap Krip dengan tatapan sekejam silet. Dan benar saja, Krip yang semula gagah menjadi luluh di depan si Ellen. Kemudian mereka pergi ke sebuah tempat seperti negeri dongeng. Ternyata di sana Ellen bertemu dengan guru sihirnya. Sesaat kemudian dibawalah mereka berdua ke sebuah ruangan. Baju mereka pun dilepas dan diganti menjadi baju pengantin. Dan mereka pun dinikahkan. Keesokan harinya teman Krip menanyakan soal kasus yang terjadi dengan si Ellen. Krip mengatakan bahwa kasus ini sudah ditutup dan Ellen pun dilepaskan. Karena curiga, temannya pun terus menekan si Krip. Dia menanyakan Ellen dilepaskan atas dasar perintah atau karena si Krip ini telah jatuh cinta pada si Ellen. Karena merasa tersinggung, Krip langsung menampiling orang ini. Cerita pun berganti kepada si Tris. Tris yang curiga karena suaminya tak kunjung keluar dari kamar mandi, dia pun langsung mendobrak pintunya. Ternyata suaminya itu sudah mati bunuh diri. Setelah itu, Tris menemui si Ellen untuk curhat. Tris menyesal tidak percaya dengan kata-kata si Ellen, bahwa dia harus memberikan fantasi kepada suaminya. Tris juga punya keyakinan bahwa suaminya itu telah berselingkuh. Bahkan suaminya sampai tergila-gila sampai bunuh diri. Namun Tris tidak tahu bahwa selingkuhan suaminya ini adalah si Ellen. Saat Tris mau pulang, ternyata cincin milik si Ellen ketinggalan. Karena kasihan, Tris berencana mengantarkan cincinnya ke rumah. Setelah sampai, Tris melihat-lihat rumahnya si Ellen. Tris mencoba merias wajahnya mulai dari memakai lipstik, memakai wig, bahkan memakai BH dan celana si Ellen. Namun tiba-tiba saja Tris melihat sebuah foto mantan suaminya si Ellen. Dan ternyata ada juga foto suaminya. Saat sedang menggeledah semua barangnya si Ellen, tiba-tiba saja Ellen sudah berada di belakangnya dan hendak membunuhnya. Namun karena si Tris ini lebih tomboy daripada si Ellen, Tris pun akhirnya berhasil melawannya dan kemudian pergi. Setelah kejadian itu, Ellen pun menyihir si Krip dengan mengadakan sebuah ritual dengan gurunya. Setelah itu, Ellen pun bertemu dengan si Krip di sebuah tempat hiburan yang biasa digunakan Ellen dengan tempat penyihirnya berkumpul. Krip marah kepada si Ellen, karena Ellen sudah membunuh si Wen dan si Richard dari suaminya si Tris. Namun Ellen ini membantah si Krip. Menurut Ellen, Wen mati karena gagal jantung. Sedangkan Richard, ia mati karena terlalu mencintai si Ellen. Ternyata Ellen ini dianggap gila oleh si Krip. Bagaimana bisa orang bisa mati karena cinta? Ellen pun kemudian menjelaskan bahwa dia hanya menggunakan sihir ngecerot untuk membuat sihir cinta. Ellen sendiri tidak tahu kekuatan dari sihir tersebut. Di sisi lain, Krip menganggap gila si Ellen, yang rela menjadikan dirinya seperti boneka, dan berharap setiap pria akan menyembah di kakinya. Krip juga dengan bangganya menyatakan bahwa semua aksi seksi yang dilakukan si Ellen tidak mempan kepadanya. Kemudian Krip mengatakan bahwa si Ellen akan ditangkap karena membunuh dan mengubur si Wen. Mendengar hal itu, sontak para pengunjung langsung menangkap Ellen dan akan membakarnya. Namun si Krip ini berhasil menangkapnya dan membawanya kabur. Karena goblok, Krip pun malah mengantarkan si Ellen ke rumahnya. Sesampainya di rumah si Ellen pun terus merayu si Krip dan memberikan sebuah minuman kepadanya. Karena udah tahu niat busuk si Ellen, Krip pun langsung membuang minuman tersebut. Di sisi lain, Ellen tampaknya kecewa dan menangis. Akhirnya karena lelah, Krip pun rebahan di kasur. Dan apa yang terjadi? Ya, Ellen pun tiba-tiba saja datang dengan menggunakan pisau. Ia pun langsung menusuk-nusuk dada dari si Krip ini, seperti lukisan yang sudah dilukis si Ellen sebelumnya. Dan film pun kemudian selesai.